Halo Garuda fans, selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Kita diskusi lagi tentang pelatih dan calon pelatih Timnas. Setelah hanya 9 bulan memimpin, Patrick Kluivert resmi dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Selain mengejutkan banyak pihak, banyak pula yang menantikan kabar pemecatan ini. Secara objektif, sebenarnya fans Timnas sudah berulang kali meminta Kluivert out. Akhirnya, terkabul juga. Tapi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, siapa penggantinya? Dan kemana arah Garuda ke depan? Ini dia prediksi dan analisis lengkapnya yang wajib kalian tahu. Patrick Kluivert datang dengan ekspektasi setinggi langit. Mantan striker legendaris Barcelona ini ditunjuk pada awal 2025 dengan misi besar membawa Indonesia ke level dunia. Kita semua berharap besar padanya kan? Sayangnya, hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia, terutama kekalahan tipis 1-0 dari Irak, membuat PSSI dan Kluivert harus berpisah jalan pada Oktober tahun 2025. Sebuah keputusan yang berat, namun harus diambil demi masa depan Timnas. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Berdasarkan pola rekrutmen PSSI dan pernyataan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum, ada beberapa kriteria kunci yang sepertinya menjadi acuan untuk calon pelatih baru kita. Pertama, pastinya punya pengalaman internasional yang mumpuni. Ini penting agar pelatih tahu bagaimana menghadapi berbagai tantangan di kancah global. Kedua, harus paham betul tentang pemain diaspora dan program naturalisasi kita. Mereka adalah aset berharga yang harus dimaksimalkan. Ketiga, PSSI butuh pelatih yang bisa memberikan hasil cepat, tapi juga mampu membangun sistem jangka panjang yang berkelanjutan. Bukan cuma instan, tapi juga fondasi yang kuat. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, karakter pelatih harus bisa cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Ini tentang chemistry, tentang bagaimana pelatih bisa menyatu dengan semangat juang Garuda. Sekarang, mari kita bedah 4 kandidat utama yang paling santer disebut-sebut. Yang pertama dan paling kuat, tentu saja Jordi Cruyff. Nama ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena beliau sudah ada di sistem PSSI sebagai penasihat teknis. Artinya, Jordi tahu betul kondisi internal Timnas, kekuatan, dan juga area yang perlu ditingkatkan. Ia memiliki gaya kepemimpinan yang tenang dan pemahaman mendalam tentang gaya sepak bola modern ala Belanda yang progresif. Ini bisa jadi nilai plus besar, tapi setiap koin ada 2 sisi kan? Kekurangannya mungkin ada pada minimnya pengalaman sebagai pelatih kepala di level internasional yang lebih tinggi. Meski begitu, dengan pengetahuannya tentang Timnas, transisi bisa berjalan lebih mulus. Selanjutnya, mari terbang ke Asia. Ada alternatif yang sangat solid, yaitu Park Hang-seo. Ex-pelatih Timnas Vietnam ini adalah figur yang luar biasa. Beliau punya DNA kompetitif yang sangat kuat. Tahu betul medan pertempuran di Asia Tenggara. Dan gayanya sangat cocok dengan semangat kolektif Timnas yang selalu mengandalkan kerja keras tim. Ingat, bagaimana ia mengubah Vietnam menjadi kekuatan yang disegani? Itu bukti nyata kemampuannya. Namun, tantangannya mungkin ada di adaptasi dengan proyek naturalisasi Indonesia yang masif. Apakah ia bisa memaksimalkan potensi payment naturalisasi kita? Dengan gaya kepelatihannya, ini yang perlu kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, jika PSSI ingin memberikan kepercayaan kepada pelatih lokal, nama Indras Jafri adalah opsi yang paling logis. Kita semua tahu rekam jejaknya yang gemilang di level junior. Dia sukses membawa timnas U22 meraih medali emas SEA Games, momen yang sangat membanggakan. Coach Indra juga sangat paham peta pemain muda Indonesia, talenta-talenta lokal kita. Ini adalah keuntungan besar
karena dia bisa membangun tim dari akar rumput. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, apakah dia siap untuk tantangan di level senior yang jauh lebih kompleks dan bertekanan tinggi? Mampukah ia membawa timnas senior bersaing di kancah internasional? Ini akan menjadi pertaruhan besar. Untuk yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Sintayong, pelatih yang menciptakan mimpi ke Piala Dunia ke 2026, pelatih yang membawa begitu banyak prestasi untuk timnas Garuda. Namun demikian, pelatih ini juga diragukan segelintir oknum dengan alasan tidak pernah mempersembahkan piala buat timnas Garuda. Namun anehnya, oknum yang sama juga berkata dangkal kalau kita melihat prestasi dari kemenangan pada saat timnas dilatih Kluivert. Jelas kritiknya pada Stay hanya karena kebencian sebab omongannya tidak konsisten. Oknum seperti ini seharusnya dihibahkan ke negara lain daripada buat timnas kita jalan di tempat. Stay bagai buah durian, kalau senang ya senang, kalau benci ya benci, tidak ada di tengah-tengah. Namun, kami percaya lebih dari 90% menyukai Stay. Yang 10% ya biarin aja. Dan tentu saja mayoritas menginginkan CLBK atau STAI kembali menangani timnas Garuda, kembali merajut mimpi yang sempat ada, dan berharap kali ini tidak ada oknum yang menghancurkan mimpi tersebut. Banyak yang gembira mendengar kabar kalau ketum PSSI dan Stay saling follow kembali di sosial media masing-masing. Ini menimbulkan harapan besar Stay akan kembali menangani timnas Garuda. Namun, ada pula kabar beberapa esko PSI tidak setuju. Memang sampai podcast ini dibuat belum kepastian siapa yang ada melatih timnas Garuda. Informasi terakhir yang kami dapat, PSSI menunjuk Alexander Z sebagai caretaker timnas Garuda. Dan ada satu informasi lain yang membuat fans timnas jadi deg-degan bahwa ada pendekatan dari Thailand untuk menjadikan Stay pelatih Thailand. Kalau ini sampai menjadi kenyataan, akan jadi patah hati yang kedua buat kita. Stay sendiri sudah mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritasnya. Kami sebagai fans tentu berharap PSSI bisa segera memberi keputusan. Dan semoga itu adalah putusan yang terbaik buat timnas. Siapapun nanti pelatih barunya, satu hal yang pasti, tantangan yang menanti sangatlah berat. Indonesia harus menata ulang fondasi taktik, mengembangkan pemain muda kita secara berkelanjutan, dan menyusun program jangka panjang yang jelas. Ini bukan hanya tentang menang di 1 atau 2 pertandingan, tapi tentang membangun kekuatan sepak bola yang konsisten. Target jangka pendek kita tentu saja tampil kuat dan berprestasi di Piala Asia ke 2027. Dan target besar kita yang menjadi impian bersama, lolos ke Piala Dunia 2030. Sebuah mimpi yang realistis jika kita bekerja keras dan sistematis. Jadi, siapa nih menurut kalian pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia? Kalau mau transisi cepat dan sudah tahu kondisi internal, Jordi Cruyff bisa jadi pilihan. Kalau ingin pelatih dengan DNA juara dan tahu medan Asia, Park Hang-seo adalah nama yang menarik. Atau, jika PSSI berani ambil langkah besar dengan pelatih lokal, Indras Jafri adalah kandidat yang patut dipertimbangkan. Kalau ditanya siapa yang terbaik untuk menjadi pelatih timnas Garuda dari semua sisi, mungkin Stay adalah jawabannya. Semoga belum terlambat. Jangan sampai ditikung Thailand duluan. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, pergantian pelatih bukanlah solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dibutuhkan kerja sistematis dari semua pihak, waktu yang cukup untuk proses adaptasi, dan kesabaran dari kita semua untuk melihat Garuda benar-benar bangkit dan terbang tinggi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Siapa pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia menurut kalian? Jangan ragu untuk berdiskusi dengan sopan. Dan pastinya, like video ini, subscribe channel kami, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.